Pak Zainal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ari. Iya, bagaimana ini kabarnya Pak Zainal? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat Bu Ari. Bu Ari sehat Iya, nggih? alhamdulillah, iya. Mm-mm. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi mau ngobrol apa nih kita nih sekarang? Di percakapan ini kira-kira kita mau ngobrolin apa? Monggo. Ada apa Hmm. mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan? Monggo. Hmm. Gini Bu Ari, Iya, terkait kegiatan kita di CGP iya, ini, iya. eh, kita kan ada tugas juga ya untuk apa? Entah itu kita berbagi kepada rekan sejawat tentang apalah segala macam, misalkan berbagai praktek baik atau diseminasi atau penularan atau apalah seperti itu. Bahasanya yang enak apa itu, Bu Ari? Maksudnya? Pengimbasan ya, pengimbasan ya, Hmm, pengimbasan. Misal kita telah mendapatkan hal baru selama ya sampai titik ini di CGP. iya, Kemudian PKP. terkadang kita ada tugas untuk mengimbaskan ke rekan-rekan kita, rekan-rekan sejawat, misal Hmm, terkait materi misalnya pembelajaran budaya berreferensi, positif, nggih, diversity dan atau sebagainya, iya, atau tentang filosofi pemikiran KHD misalkan. iya, Nah, ini eh, yang saya alami, ini kadang kita menjumpai beberapa rekan eh, kurang antusias ketika menerima pengembasan itu. Nah, hmm, ataukah mungkin mereka memang konsentrasinya kurang atau mungkin masih nyaman dengan kurikulum sebelumnya. Ini kira-kira yang membuat rekan-rekan itu agak kurang greget itu apa mhm. kira-kira ya? Nggih, jadi permasalahannya kalau boleh disimpulkan, intinya kita tuh sedang ngobrol tentang, eee, penerapan nggih, penerapan mungkin Mm-mm. nggih, dari penerapan apa yang sudah kita dapat selama di CGP ini, panjenengan ingin menerapkan bersama rekan-rekan, tetapi kurang ada tanggapan yang, antusias mungkin nggih Mm-mm. dari Mm-mm. rekan-rekan. Nah, jadi seperti itu. Nah, eee, kalau boleh tahu mungkin ada rencana dari Pak Zainal, rencananya mau apa ya? Dari percakapan kita itu inginnya Pak Zainal seperti apa sih dari percakapan kita ini? Atau mau mungkin menemukan solusi atau memecahkan bersama atau hanya sekedar sharing atau bagaimana rencana dari percakapan kita hari ini? Mm-mm. Gini maksud saya kepingin itu sharing bagaimana Nggih, ketika kita itu melakukan diseminasi atau iya, pengimbasan terkait apa iya, yang sudah kita ketahui selama nggih, menempuh pendidikan di guru penggerak ini. nggih, eh, ini bagaimana caranya agar rekan-rekan kita itu antusias dalam apa menerima hal baru terkait tentang nggih, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara lah, berikut dengan nggih. hal-hal lain termasuk misalkan budaya positif atau apa dan Ya, sebagainya. karena kita memang dalam, mempelajari materi-materi, modul-modul itu ingin segera ditularkan nggih, diterapkan di Hmm. sekolah kita. Nah, tetapi kadang untuk berkolaborasi memang banyak kendala nih Bapak. Jadi mungkin, Hmm. kalau, berarti ini tujuan dari percakapan kita bagaimana kita akan menemukan cara atau upaya bagaimana cara meningkatkan antuasis antuas antuas eh, an Antusiasme. nah, antusiasme Hmm. rekan kerja, rekan sejawat agar bisa berkolaborasi dengan baik dalam penerapan materi-materi yang sudah ada nih, yang ingin Hmm. ditularkan, kepada rekan-rekan. Jadi definisinya dari, percakapan kita hari ini adalah kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan kolaborasi dalam penerapan materi yang sudah kita dapatkan di sekolah panjenengan, gitu nggih? Hmm. Ya betul, Nggih, betul. iya, iya. Nggih, selanjutnya kalau boleh saya tahu,
saat sekarang ini menurut Bapak, menurut Pak Zainal itu kesempatan apa yang sudah Bapak miliki? Untuk menuju ke situ, untuk menuju kita meningkatkan upaya itu, penerapan itu kesempatan yang sudah dimiliki Pak Zainal itu apa? Kesempatan yang ada itu kan misalkan kita memanfaatkan waktu luang di sekolah kita. Kalau KKG sih memang sudah berjalan kalau KKG, dan ketika kita penularan atau Di pengimbasan gugus di ya? gugus Di bisa. gugus ya. Kalau yang di SD kan kita bisa memanfaatkan waktu, misalkan pembelajaran siswa kan tidak sampai jam 2 lah, misalkan kita masih ada waktu dari jam 1 sampai jam 2, kita masih ada waktu yang bisa kita gunakan untuk sharing atau Iya, pengimbasan betul. terkait hal-hal baru yang ada di ini kurikulum mereka ini yang kaitannya dengan filosofi pemikiran KHD. Ada waktunya, ada, walaupun ya Berarti nggih. maklum juga ketika kondisi siang mungkin sudah capek aktivitas dari pagi atau apa. Berarti Bapak sudah punya kesempatan sebenarnya ya, sudah ada kesempatan itu ya. Ada. Nah, menurut Bapak kesempatan itu, peluang itu kalau dari poin 1 sampai 10 menurut Pak Zainal kira-kira Bapak berada di poin berapa? Ya, kesempatan itu peluangnya ya kalau dihitung poin ya sudah di poin 78 lah. Sebenarnya ya, itu berarti sebenarnya peluangnya besar sekali tuh ya untuk menuju besar, ke besar. titik tujuan sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita istilahnya memberikan mungkin stimulus atau pemantik-pemantik agar rekan kerja lebih bersemangat gitu nggih. Iya, kemudian menurut Pak Zainal itu sudah memiliki kekuatan apa untuk menuju ke tujuan itu? Kekuatan yang saya miliki ya yang pertama ya keinginan untuk berbagi, ya jelas keinginan Betul, kuat untuk jelas, berbagi. ya. Kemudian yang kedua, bahan yang dibagikan juga sudah ada. Iya, materinya sudah ada Materi nggih. sudah ada. Terus Luar ketika biasa. hal-hal terkait materi itu mungkin saya kurang paham atau kurang menguasai atau kurang sempurna dalam penyampaian, nah kan saya pikir saya bisa meminta bantuan ke rekan CKP yang lain, atau yang saat ini rekan di sekolah saya kan juga sudah ada yang menjadi guru penggerak juga. Oh, mungkin di angkatan sebelumnya nih Bapak. Di angkatan sebelumnya itu ada. Itu bisa menjadi kekuatan dari minimal eksternal nggih, maksudnya mendukung atau memberikan support gitu nggih, itu bisa dijadikan kekuatan. Kalau Ya, kekuatan dari Pak Zainal sendiri jelas mungkin dalam hal pemahaman materi, penguasaan materi itu sudah di luar kepala nggih, istilahnya tinggal gitu ya, dicetuskan keluar. Nah, itu kadang memang kita butuh kekuatan dari diri sendiri, dari orang lain juga. Nah, berarti menurut Bapak sudah ada nih peluangnya itu? sudah ada. Kira-kira peluangnya itu bisa tercapai dengan kekuatan yang dimiliki Pak Zainal apa belum? Kira-kira menurut Pak Zainal sendiri? Menurut saya bisa lah sepanjang. Bisa ya sebenarnya. Berarti kemungkinan sih begini ya, ataukah harus ada waktu lain? Tapi sementara kalau hari Sabtu kan untuk KKG di gugus. Kalau siang mungkin sudah capek. Kira-kira kalau misalkan secara virtual seperti ini, menurut Ibu bagaimana ya? Mungkin kalau halo, ini gambarnya berhenti Pak. Halo Pak Zainal. Nah, ini menjadi salah satu hambatannya nanti Pak, kalau virtual seperti ini hambatannya. Halo, tes, Pak. Halo, G. Suara saya terdengar, Pak Zainal. Halo. Cek, 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 cek. Ya, mungkin kendala sinyal nih Pak. Halo. Tadi sempat berhenti atau bagaimana Pak, kendala sinyal atau bagaimana nih? Sinyal Nah, ya. ini menjadi salah satu bukti Bapak. Tadi kan panjenengan sudah ngendiko katanya
bagaimana kalau secara virtual. Nah, ini langsung dibuktikan dengan contoh nyata nih. Begini nih, kalau contoh kalau kita pakai virtual ada kendalanya ternyata nggih. Sekarang kita membahas hambatannya. Setelah tadi kita panjenengan sudah mengatakan punya peluang, sudah punya kekuatan. Sekarang kita membahas hambatannya. Nah, kalau Pak Zainal tadi mengatakan ingin secara virtual, sudah ditunjukkan hambatannya salah satunya mungkin, Ya, nah sinyal. ada hambatan sinyal. Nah itu sangat mungkin akan sangat mengganggu nggih menurut selain sinyal mungkin kalau di menggunakan virtual menurut saya malah kurang efektif apa nggih, itu mungkin maksudnya kadang kan justru ya oke mungkin kalau dengan virtual kita bisa di rumah atau bagaimana nggih, waktunya lebih leluasa. Itu teorinya, Pak, itu teorinya nggih. Tapi mungkin prakteknya kita tidak seperti itu. Prakteknya kalau sudah di rumah untuk membahas itu lagi, untuk mengulang permasalahan yang dari sekolah, sepertinya kok berat gitu kan, kadang seperti itu. Ada beberapa kasus yang mungkin bagi kita yang seorang pendidik yang sudah totalitas di sekolah gitu nggih. Begitu kita sampai di rumah ya inginnya waktunya benar-benar untuk keluarga atau waktunya benar-benar untuk istirahat. Nah, menurut Bapak bagaimana itu? Hambatan itu mungkin bisa dijadikan salah satu hambatan jika kita menggunakan virtual nggih. Menurut Bapak bagaimana? Iya, saya kira juga seperti itu, Bu Ari. Jadi kalau secara virtual juga nanti misalkan ya, pertama kalau sudah di rumah kan tetap ya sudah kembali ke keluarga kan, mungkin waktu dominan untuk keluarga. Kemudian andaikan tidak pun nanti mungkin yang terjadi malah hanya sekedar apa ya, ada rasa canggung dan sebagainya, akhirnya yang penting ikut, sementara ternyata kehadiran orangnya ada, betul, tapi mikrofonnya tidak aktif, kameranya kamera tidak aktif. Nah, ternyata tidak hadir di situ. Betul. Jadi Mungkin, tidak bisa iya, atau sepenuhnya mungkin nggih, tidak bisa sepenuhnya. Kadang malah disambi apa gitu aktivitas yang Nah, lain. itu nggih. Mungkin ya itu tadi mungkin teorinya memang bisa dengan virtual kita nanti bisalah di rumah gitu kan. Tapi kenyataannya ya itu banyak kejadian kalau sudah di rumah otomatis ya untuk kalau memang tidak mendesak sekali atau tidak sangat urgen nggih, maksud soal penting banget. Nah, itu mungkin kalau memang istilahnya dari atasan atau bahkan dari pengawas ini harus jimit seperti ini atau memang kewajiban kita untuk mengadakan pertemuan, ya mau tidak mau memang harus. Tapi kalau hanya sekedar saling sharing, saling berbagi apa itu mungkin kalau anggapan dari anggota keluarga mungkin nah itu kan bisa dibahas di sekolah. Nah, itu nanti malah terjadi mungkin kesalahpahaman. Jadi sudah jelas nggih itu hambatannya jelas terlihat nih Bapak nih. Nah, menurut Bapak setelah memperhatikan kekuatan, peluang, dan hambatan yang tadi sudah disampaikan, terus menurut Pak Zainal, solusinya bagaimana, Pak? Halo? Sinyal lagi nggih ini. Cikarang sambung memang. Halo, Pak Zainal. Nggih, Pak Zainal. Tadi suara saya terdengar atau bagaimana, Pak? Apa saya hanya diam? Tidak bergerak nih? Terdengar, tadi terdengar. Oh, tadi Iya. nggih, saya ulangi nggih. Mungkin Mohon maaf setelah ini kendala sinyal Bu Ari. Ini nggih, sudah tidak tak ganti apa-apa. ke data seluler ini. Aman bukan Nggih. aman. Nggih. Oh, tadi menggunakan WiFi. Nggih, jadi setelah kita tadi membahas tentang jelas nih permasalahannya apa, identifikasi permasalahannya apa juga, tujuan dari percakapan kita apa, itu sudah jelas dan tadi Bapak juga sudah menjelaskan, memaparkan tentang kekuatan, peluang, bahkan hambatannya. Menurut Pak Zainal sekarang solusinya bagaimana, Pak? Untuk alternatif solusi, Nggih. ini saya kepikiran begini. Mungkin kita kerjasama dengan membentuk kedepannya membentuk komunitas praktisi. Oh.
luar biasa ya. Jadi gambarannya begini, tadi bekal kekuatan yang ada di unit kerja saya sudah ada senior saya ya, diangkat cek grup gerak angkatan sebelumnya. Kemudian nanti di tingkat kecamatan kan ada 5, kemudian bisa juga nanti kita berkolaborasi, kita membentuk komunitas praktisi, itu nanti kita jadwalkan, baik itu kita melekat ke kegiatan misalkan KKG di gugus, kita jadwalkan, mungkin bergilir, ketika gugus saya sedang KKG berarti sebagai narasumber atau materi nanti dari rekan yang lain, mungkin saya ngisi di gugus yang lain seperti itu. Atau bila perlu saya ngundang rekan guru penggerak dari kecamatan lain yang saya kenal seperti itu. Luar biasa sekali nih. Jadi menurut Pak Zainal solusinya dari hambatan-hambatan yang tadi kita bicarakan itu seperti itu nih, membuat komunitas praktisi nih Pak Zainal nih. Luar biasa. Nah sekarang kalau boleh saya tahu dari solusi itu menurut Pak Zainal, rencana apa yang akan Pak Zainal laksanakan untuk kedepannya dengan peluang, dengan kekuatan, dengan solusi yang sudah ditemukan tersebut, itu menurut Pak Zainal rencananya apa sih? Ya rencana terdekat mungkin kita membangun komunikasi dengan rekan-rekan calon guru penggerak atau mungkin rekan guru penggerak angkatan sebelumnya. Kita ketemu, merencanakan kegiatan, dan kita juga nanti mengkomunikasikan ke ketua gugus masing-masing. Kita bareng-bareng untuk kegiatan pengimbasan ini kita masukkan ke materi KKG di semua gugus, semua gugus di kecamatan. Nah nanti teknisnya nanti ketika di gugus saya sedang KKG yang isi mungkin dari gugus lain seperti itu, jadi rollingan. Dan untuk penyemangatnya lagi biar tidak monoton itu hanya di SD inti, itu bisa pelaksananya nanti rolling juga. Mungkin pertemuan pertama di SD A, pertemuan berikutnya di SD B, seperti itu. Luar biasa nggih rencana yang dibuat Pak Zainal. Menurut Bapak itu dari berbagai rencana tadi itu, apakah ada rencana yang diprioritaskan Bapak? Kalau rencana yang saya prioritaskan ya tadi bagaimana pengimbasan tentang hal-hal baru di kurikulum Merdeka kaitannya dengan filosofi pemikiran Gajah Dewantoro. Ini yang utamanya materi-materi yang ada di dalamnya lah, misalkan tentang pembelajaran berdiferensi, terus budaya positif, KSE dan sebagainya, agar dalam waktu dekat bisa kita tularkan untuk biar tersebar ke rekan-rekan kita. Itu prioritasnya nggih. Terus menurut Pak Zainal itu dari rencana dan ada rencana prioritas itu strategi apa yang akan digunakan Pak Zainal untuk melaksanakan rencana tersebut? Strategi yang pertama tadi kita berkomunikasi dengan pengurus gugus. Ya karena kebetulan saya di gugus ini juga pengurus gugus, ya nanti kita di acara pertemuan rutin kita sampaikan, terus nanti kita juga menghubungi rekan pengurus gugus yang lain untuk membicarakan hal ini. Iya betul. Jadi dari strategi dan rencana dan strategi itu, menurut Bapak ada tidak itu target jangka waktu yang akan dilaksanakan itu, rencana itu akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa atau bagaimana? Menurut Pak Zainal bagaimana? Ya karena ini mumpung masih di awal-awal semester, harapannya jangka waktunya di semester ini segera kita laksanakan. Di semester 1 ini ya sudah terlaksana lah, terlaksana. Dengan adanya kolaborasi nih Pak nih, mungkin dengan adanya kolaborasi yang kuat, yang solid itu nanti semoga rencana dan strateginya itu bisa berjalan dengan baik. Sekarang yang ingin saya tahu itu tolak ukurnya bagaimana Pak?
dalam menilai keberhasilan dari rencana yang Pak Zainal laksanakan itu, menurut Pak Zainal tolak ukurnya bagaimana? Di mana? Di mana bisa dikatakan berhasil itu bagaimana? Tolak ukur keberhasilannya ya ketika setelah dikomunikasikan terus disepakati terus berjalan. Ya Dan minimal di pelaksanaan itu digugus, syukur nanti bisa muter, jadi rolling bergantian muter seperti itu. Jadi bisa dipantau nggih, maksudnya Bisa dalam hal dipantau. betul, dalam pelaksanaannya penerapan yang disampaikan sebagai materi-materi tadi itu bisa dilaksanakan itu bisa terpantau nggih, maksudnya ada tim pemantaunya mungkin nggih. Nah, itu jelas nggih, itu nanti jelas dalam proses berjalannya proses-proses itu, strategi-strategi itu pasti banyak sekali gangguan. Menurut Pak Zainal itu bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi? Yang pertama itu kan nanti sudah ada jadwalnya ya, hari apa tanggal sekian di SD mana, pematerinya siapa, itu kan sudah kita siapkan untuk meminimalisir. Sudah terencana nggih, sudah tersusun Terencana. rapi. Paling terkait nih tantangannya adalah tingkat kehadiran. Nah, tingkat kehadiran nanti saya menyampaikan ke masing-masing kepala sekolah untuk bersama-sama bekerjasama untuk apa ya, mengajak rekan-rekan guru di gereja tersebut untuk ya aktif lah ikut berangkat ketika acara KG itu pas jadwalnya atau sudah mendekati jamnya segera saling mengingatkan seperti itu. Nah, itu yang tadi Bapak sampaikan sebagai kendala nggih sebenarnya kendala. Jadi bagaimana kita bisa memberi pemantik-pemantik kepada rekan sejawat di sekolah lain, bahkan mungkin di sekolah sendiri nggih Pak. Bagaimana kita bisa memantik rekan sejawat agar bisa lebih semangat dalam berkolaborasi dalam menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Jadi menurut Bapak ini kita menurut Pak Zainal komitmen apa yang Bapak miliki dalam melaksanakan rencana tadi itu yang sudah disampaikan? Ya, komitmen saya ya begini, jadi setelah terjadwal juga sudah kita komunikasi, komitmennya ya akan kita jalankan lah. Akan kita jalankan terkait nanti ada kendala A, B, C, nanti kita membangun komunikasi yang baik dengan sesama guru penggerak, maupun kepala sekolah atau pemangku kebijakan yang ada, dalam hal ini pengawas Dapin atau apa. Nih, yang jelas komitmennya tetap ingin memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid nih. Nah, itu ingin sesuai dengan filosofi KHD yang ingin diterapkan di lingkungan sekolah kita sendiri, bahkan sampai ke lingkungan sekitar sekolah sekitar kita mungkin nih seperti itu tetap menjadi suatu komitmen yang kuat nih bagi Pak Zainal mungkin dalam melaksanakan rencana tadi, tujuan bahkan strategi dan semuanya, dan sudah memiliki kekuatan yang luar biasa dan sudah memiliki rencana-rencana yang hebat tadi. Jadi tetap harus berpegang pada satu komitmen bahwa Pak Zainal ingin membuat pembaruan baru dengan kurikulum yang baru disesuaikan dengan filosofi KHD, pembelajaran yang berpihak pada murid Pak. Jadi nah menurut Bapak dalam komitmen itu, dalam strategi itu, siapa saja yang bisa membantu Bapak? Yang bisa membantu menunjukkan yaitu dari pengurus gugus, kemudian rekan-rekan kepala sekolah, dan dari khususnya yang utama ya dari tim komunitas praktisi tadi harus secara maksimal. Nah, berarti dari percakapan kita tadi walaupun mungkin masih sekilas, tapi kita sudah ada bayangan Bapak dari masalah yang tadi sedikit mengganjal di pikiran Pak Zainal, mungkin kok begini, ternyata dengan percakapan kita akhirnya bisa menemukan solusi Jadi
bisa dengan kita kembali ke potensi yang kita miliki sendiri nggih Pak. Jadi ternyata kita menjadi sadar bahwa kita itu memiliki kekuatan, dan kekuatan itu sudah ada kekuatan dan ada peluang. Nah, jadi tinggal bagaimana kekuatan dan peluang itu bisa kita satukan dalam suatu rencana dan diwujudkan dengan strategi-strategi yang tadi sudah disampaikan Pak Zainal. Mungkin tinggal wujudnya, aksi nyatanya bagaimana gitu Pak. Jadi kita walaupun kita sedikit santai seperti ini, tapi ternyata kita sudah menemukan titik terang ya Bapak. Ternyata tadi Bapak sendiri yang sudah menemukan solusinya, bahwa oh iya ternyata untuk menuju ke situ tidak mungkin sendiri nih Pak Zainal. Ternyata memang harus ada kolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin di lingkungan sekolah sendiri atau bahkan di luar sekolah kita, yaitu kita dengan membuat komunitas praktisi. Luar biasa Pak. Ternyata dengan percakapan kita ini bisa menemukan titik terang. Nah, menurut Pak Zainal, setelah percakapan kita ini, apa sih tindak lanjutnya Pak Zainal yang akan Bapak laksanakan? Ya, setelah percakapan ini, ya dengan didasari dengan kemantapan, karena tadi juga beberapa rencana saya juga Bu Ari mengamini. Betul. Ya mudah-mudahan. Bahkan saya mendukung Bapak, saya mendukung dan saya mendoakan. Pasti bisa, saya yakin pasti bisa dengan semangat, dengan kekuatan yang luar biasa. Itu insya Allah akan terwujud. Ya semoga nanti setelah percakapan ini saya tambah mantap untuk segera melaksanakan. Jadi lebih termotivasi nih Bapak nggih. Ya terima kasih sekali tadi beberapa ada tambahan dari Ibu Ari, jadi tambah menguatkan saya untuk melaksanakan ini. Jadi memang ternyata sebenarnya itu sudah ada dalam diri Pak Zainal. Tinggal mungkin kita bagaimana kita memunculkannya itu kadang masih kurang percaya diri mungkin nggih Pak nggih. Jadi menurut Pak Zainal itu setelah dengan percakapan kita tadi sudah menyampaikan apa semuanya, bagaimana yang sangat luar biasa rencana aksinya, bahkan kita sudah menyadari potensi yang kita miliki. Dengan potensi dan dengan peluang yang kita satukan, kita laksanakan dalam strategi yang luar biasa itu, rencana yang sangat luar biasa, dan dengan tindak lanjut setelah percakapan kita nanti, insya Allah saya mendoakan dan saya akan sangat mendukung apa yang sudah menjadi rencana Pak Zainal. Saya yakin pasti Pak Zainal bisa dengan potensi yang luar biasa, dengan kekuatan, dengan peluang yang sangat luar biasa. Mungkin percakapan kita ini sudah menemukan titik terang ya Pak Zainal. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan lagi Pak Zainal. Terima kasih atas sharingnya, atas ngobrol-ngobrolnya nggih. Kita saling menguatkan, kita saling memberikan motivasi nggih. Terima kasih Pak Zainal. Mungkin saya jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi Pak Zainal di lain kesempatan. Semangat nggih, semangat Pak Zainal, tetap semangat. Terima kasih Bu Ari atas tadi sudah terkonfirmasi apa yang menjadi undang-undang saya, terkonfirmasi, kemudian ada saran, masukan serta dukungan tentunya. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan niat baik kita segera terlaksana. Apapun nanti yang terjadi ya itulah. Yang penting proses kita untuk mencapai itu sudah ada niatan yang baik. Sudah ada keyakinan dari diri sendiri ya Pak. Terima kasih Bu Ari, terima kasih. Sama-sama. Sampai berjumpa percakapan yang lain ya Bapak. Iya.